Pembelajaran TEVA bukan hanya TEVA dalam arti bengkel, bengkel isinya ini TEVA-nya, biasanya kan ditunjukkan ini Pak TEVA-nya ini. Tapi kegiatan pembelajaran dengan TEVA itu bagaimana ya? Masih banyak. Bukan kegiatan, ada kegiatan oh bengkel servisnya rame, tapi apakah dalam proses pembelajaran kondisi ramai itu siswa terlibat atau enggak? Dalam arti sudah direncanakan, proses pembelajarannya sudah direncanakan, bukan asal comot ini ditaruh di sana bukan itu, tapi masuk dalam proses pembelajaran itu yang sudah agak tinggi. Tetapi saya mengharapkan proyek di learning itu ya cukup 1 semester 1 kali Bapak Ibu. Saya sudah mengapresiasi karena memang relatif dari lapangan banyak yang belum pernah. Bapak Ibu proyek itu memang istilahnya muncul itu di Kuntilanak. Itu dalam banyak model pembelajaran dan mulai dari proyek, problem, kemudian discovery maupun inquiry itu muncul. Tetapi ternyata setelah saya lihat-lihat capaian pembelajaran model-model itu di kurikulum Merdeka juga digunakan, harapannya juga ikut digunakan. Ada di laptopnya ada capaian pembelajaran Bapak Ibu. Silakan dibuka satu aja nanti saya bisa dibacakan. Sembarang. Pokoknya yang kedua di penjelasan di awal. Yang utama, CP yang ini, CP per elemen. Yang utama itu kan bukan CP, itu sudah penjelasan. Tapi yang dari BS, betul asli. CP yang dokumen asli dari laporan itu. Kalau ada, saya minta kalau dibuka. Masing-masing kompetensi sekarang ini. Nah, menurut saya kalimat-kalimat yang ada di CP ini banyak Bapak Ibu luput diperhatikan karena langsung melihat capaian pembelajaran di fase E, di fase F, kemudian penjelasan atau deskripsi di masing-masing fase. Ada elemen di fase E ada 10 elemen, biasanya langsung yang dilihat di situ. Ternyata di atasnya terdapat penjelasan-penjelasan yang memunculkan bahwa penggunaan berbagai macam model pembelajaran. Oke, kita lanjutkan ke sini. Jadi setelah mempelajari materi project learning, Bapak Ibu diharapkan memahami penerapan, memahami sintak-sintak
yang ada 6, ada 5 tadi, yang 6 itu miliknya Lukas, yang 5 miliknya Ras dan Lebor. Kemudian menerapkan pendekatan Desember. dalam pembelajaran. Nah, makanya dari itu tadi saya mengatakan Bapak Ibu boleh menerapkan satu saja dalam satu semester sudah. Oke, baterai ini. Oke, ini tujuan pertemuan saya dengan Bapak Ibu. Kita diskusi tadi tujuannya ini, mempelajari materi PJBL dan Bapak Ibu memahami dan menerapkan berarti Bapak Ibu nanti pertama menentukan pertanyaan mendasar itu, artinya kita memberi statement kira-kira ada barang ini atau ada produk ini, Bapak Ibu tinggal memberi stimulus saja ke dalam ini, kemudian Bapak Ibu saya menginginkan membuat ini. Nah, siswa nanti bagaimana kita membentuk kelompok atau bagaimana situasi mekanisme kerjanya. Yang penting pertemuan pertanyaan besar itu berhubungan dengan apa yang harus dikerjakan di dalam proyek. Ya, misalnya kelompok, misalnya kalau siswa akan mendiskusikan proyek apa yang akan desain, proyek apa yang akan dikerjakan. Kalau teman-teman ya tadi contohnya pekerjaan servis Berkala. Kemudian yang kedua menyusun perencanaan proyek. Artinya pekerjaan untuk nomor 1 ini kalau di breakdown lagi jumlah pekerjaan itu apa saja. Itu kita dalam rangka menyusun perencanaan proyek. Siswa yang akan menentukan. Bapak Ibu guru kan tinggal memberi stimulus, memberi saran di dalam ini nomor 1 saja. Saya punya ini, saya ingin ini, nanti pekerjaannya ini. Siswa yang kita beri kemandirian bagaimana mendesain proyeknya, langkah-langkah apa yang dikerjakan. Itu nomor 2. Yang ketiga, karena pekerjaan-pekerjaan sudah terdata, apa yang harus dilakukan, teman-teman pekerjaannya sudah, baru menentukan kapan dilaksanakan, jangka waktunya berapa lama, siapa saja yang akan terlibat, dan sebagainya. Itu di menyusun Jadwal. Ini di dalam kelompok siswa menyusun jadwal pekerjaan ini nanti yang tanggung jawab si A, dikerjakan kapan, selesainya kapan, itu sintak. Kalau di langkah-langkah pembelajaran atau kita sebut dengan sintak, menyusun jadwal. Nah, di dalam menyusun jadwal karena di situ sudah muncul pekerjaannya apa, siapa yang bertanggung jawab, kapan diselesaikan. Bapak Ibu di langkah 4 ini melakukan kontrol, melakukan monitoring. Nah, yang diperlukan kira-kira untuk monitoring itu apa? Yang diperlukan untuk kontrol, untuk monitoring, karena pekerjaannya sudah jelas, berarti kita perlu menyiapkan semacam rubrik pekerjaan ini. Pekerjaan A misalnya apa yang perlu dilihat, kemudian tingkat penyelesaiannya, mungkin tingkat hasil pekerjaan itu yang membuat akhirnya di monitoring.
kita perlu menyiapkan rubrik, kita perlu menyiapkan semacam alat ukur untuk mengetahui tingkat capaian selama siswa itu berproses mengerjakan sesuai tahapan dan sesuai jadwal yang telah disusun. Nah, yang kelima, menguji hasil. Dilihat hasilnya, dicek, dikontrol apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Kalau belum sesuai, letak kesalahan di mana, penyebabnya apa, itu di menguji hasil. Dan yang terakhir yang keenam itu kita akan mengevaluasi pengalaman, ya semacam unjuk kerja. Kita evaluasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dihasilkan, kelemahannya di mana, kekurangannya apa, itu di evaluasi pengalaman. Oke, Bapak Ibu, ini singkat proyek visualnya dari tugas. Kalau dilihat dari susunan bahasa yang nilainya yang 5 dengan yang 6, kira-kira menurut Bapak Ibu enak. Yang tadi di grupnya yang kebetulan yang 5 dibandingkan yang 6 ini kira-kira menurut Bapak Ibu lebih mudah kalau kita menerapkan itu lebih mudah yang mana? 6 ada evaluasi, 5 nggak ada evaluasi. Ya kalau dari visual 5, 6 tidak apa-apa, 6 boleh. Tapi kalau lihat dari bahasa ini akan saya cenderung lebih cocok yang 6. Karena dilihat dari bahasanya lebih mudah dipahami, karena itu bahasa asing kan. Sebenarnya kalau diterjemahkan juga tidak apa-apa, tapi tetap sintak-sintaknya atau tahapan-tahapannya lebih mudah. Karena yang 5 dari yang presentasi tadi ternyata ada perbedaan, ya, ada perbedaan persepsi sintak yang pertama atau langkah pertama itu ada perbedaan. Karena persepsi kita persepsi berbeda. Nah, biasanya refleksi kalau pembelajaran kan di terakhir ya. Nah, ternyata di sintaknya miliknya ras label ini, sintak untuk project business ini, refleksi itu di sebenarnya refleksi itu sama dengan ini, ya, sama dengan pertanyaan kita ini, ya, yang namanya Sini. label dan kelas. Jadi pemahaman kita kan refleksi itu pasti Terakhir. yang terakhir. Ya. Tapi bahasanya menggunakan refleksi, tapi kegiatannya sebetulnya sama dengan ini. Ya. Ya, itu masalah-masalah sebenarnya dari penentuan tema, penentuan pertanyaan mendasar. Bukan refleksi dari apa yang sudah Selesai. kita ajarkan. Ya. Bukan refleksi setelah selesai kita melakukan pembelajaran. Nah, kalau refleksi setelah kita melakukan pembelajaran itu untuk mengetahui apa yang sudah siswa Kerjakan. apa yang sudah siswa pelajari, apa yang kurang, apa yang akan dipelajari lebih lanjut. Jadi kita belajar ya, Bapak Ibu, penentuan pertanyaan belajar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan kunci yang esensial sebagai dasar peserta tadi untuk merancang proyek, untuk merancang aktivitas, mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata. Harapannya memang proyeknya proyek yang istilahnya ya
sesuai dengan yang ada di masyarakat yang dibutuhkan. Topik yang diangkat yang relevan untuk peserta didik, cocok untuk peserta didik. Jangan lupa, Bapak Ibu, fasilitas di sekolah mendukung atau tidak. Jangan sampai ternyata setelah kita mendesain proyek ternyata fasilitas yang ada di sekolah kita enggak cocok. Artinya kalau kita kembalikan kepada situasi kondisi, berarti mungkin antara proyek yang sudah dilaksanakan di sekolah atau dengan sekolah yang lain bisa jadi harus berbeda. Atau gampangnya begini, Bapak Ibu, kalau nanti Pak Ibu sudah meninjau modul ajar, nah sudah meninjau modul ajar, kita boleh nggak ambil modul ajar orang lain? Bapak Ibu nggak perlu nyusun, tapi saya ambil modul ajarnya Pak Usmadi sambil saya ngajar sepeda motor, harus ambil, boleh nggak? Boleh. Gak ada larang, boleh. Minta temannya boleh. Tetapi dalam kita penerapannya yang terpenting itu apa? Ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sama-sama ingin menjelaskan di modul ajar itu masalah roda. Nah, ternyata di sekolah saya loh sepeda motornya nggak punya, masa mau belajar motor, punyanya cuma setelnya yang mesin aja. Ya kita sesuaikan. Boleh. Bapak Ibu di PLN itu sudah banyak, tinggal Bapak ambil, sudah tidak perlu pinjam rumahnya ya, di PLN sudah banyak, tinggal ambil, Bapak Ibu modifikasi disesuaikan dengan karakteristik, sesuaikan dengan kondisi, dan jangan lupa pembelajaran diferensiasi, karena kegemaran, kesukaan, kesiapan belajar siswa tidak sama. Jadi kalau terdiferensiasi lebih gampang itu kita membagi 3 kelompok berdasarkan yang belum siap,